Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Cipto Sumadi MSc MPD dan yang terhormat Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai, Norma, dan Moral Pancasila. Perkenalkan, saya Romauli Tua Gratia dengan NIM 1401621034 dari kelas PPKNB Angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan hasil esai yang sudah saya tulis mengenai pembahasan pada pertemuan minggu pertama sampai dengan pertemuan minggu ke-15. Dimulai atau diawali dengan pertemuan pertama mata kuliah Pendidikan Nilai Norma dan Moral Pancasila dilakukan secara luring di ruang 303 FIS UNJ pada Jumat 1 September 2023 pukul 8 WIB. Adapun agenda dari pertemuan kali ini yaitu pengenalan dosen pengampu yang dimana mata kuliah ini akan diampu oleh Bapak Profesor Dr. Cipto Sumadi MSi MPD dan juga dengan Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD. Selain itu, pertemuan kali ini juga membahas perihal RPS serta pemaparan materi oleh Bapak Profesor Dr. Cipto Sumadi mengenai konsep dasar dan filsafat nilai. Lalu pada pertemuan kedua mata kuliah ini diganti atau diarahkan oleh Bapak Profesor Dr. Cipto Sumadi dengan mengikuti agenda Seminar Nasional PPKN atau kelas umum angkatan 2020 sampai 2023 PPKN yang dilakukan di Aula Maftuhah Yusuf GDS pada Jumat 8 September 2023 pukul 7.30 WIB. Adapun topik dari seminar nasional PPKN tersebut yaitu peran PPKN dalam membangun warga negara muda berkemajuan. Lalu pertemuan ketiga mata kuliah ini dilakukan secara luring di ruang 303 FIS UNJ pada Jumat 15 September 2023 pukul 8 WIB. Adapun agenda dari pertemuan tiga ini yaitu pemaparan materi oleh Bapak Profesor Dr. Cipto Sumadi mengenai konsep dasar etika, moral, dan juga norma. Lalu pertemuan keempat mata kuliah ini dilakukan secara daring via Zoom meeting pada Jumat 22 September 2023 pukul 8 WIB bersama Bapak Fauzi Abdillah. Adapun sebelumnya, PJ mata kuliah sudah membuat 11 kelompok yang dimana masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang mahasiswa. Adapun agenda pertemuan 4 ini yaitu presentasi dan sesi diskusi dari kelompok 8 yang membahas perihal integrity versus despair dalam perspektif Erik Erikson. Lalu pertemuan kelima yaitu dilakukan secara daring via Zoom meeting pada Jumat 29 September 2023 pukul 8 WIB bersama Bapak Fauzi Abdillah. Adapun agenda dari pertemuan 5 ini yaitu presentasi dan sesi diskusi dari kelompok 1 yang membahas perihal trust versus mistrust dalam perspektif Erik Erikson. Selanjutnya, pertemuan ke-6 mata kuliah ini dilakukan secara daring via Zoom meeting pada Jumat 6 Oktober 2023 pukul 8 WIB bersama Bapak Fauzi Abdillah. Adapun agenda dari pertemuan 6 ini yaitu presentasi dan sesi diskusi dari kelompok 2 tentang autonomy versus Sam and Dog dalam perspektif Erik Erikson dan kelompok 3 tentang initiative and guilt dalam perspektif Erik Erikson.
Lalu selanjutnya pertemuan ketujuh, mata kuliah ini dilakukan secara daring via Zoom Meeting pada Senin 9 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB. Adapun pertemuan ini sampai dengan pertemuan 16, jadwal mata kuliah ini diganti dikarenakan Bapak Fauzi Abdillah memiliki agenda lain. Agenda pertemuan 7 ini yaitu presentasi dan sesi diskusi dari kelompok 4 tentang industri versus inferiority dalam perspektif Erik Erikson dan juga kelompok 5 tentang identity versus confusion dalam perspektif Erik Erikson. Lalu pertemuan ke-8 mata kuliah ini dilakukan secara daring via Zoom Meeting pada Senin 16 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB bersama Bapak Fauzi Abdillah. Adapun agenda pertemuan 8 ini yaitu presentasi dan sesi diskusi dari kelompok 6 tentang intimacy versus isolation dalam perspektif Erik Erikson dan juga kelompok 7 tentang generativity dan stagnation dalam perspektif Erik Erikson. Lalu pertemuan ke-9 mata kuliah ini dilakukan secara daring via LMS pada Selasa 24 Oktober 2023, di mana agenda pertemuan 9 ini ialah mengerjakan tugas UTS, yaitu menganalisis suatu kasus mengenai perkembangan moral seseorang dengan menggunakan teori dan konsep perkembangan moral terhadap kondisi yang dialami dalam kasus tersebut. Kemudian memberikan solusi yang konkret dalam menangani kondisi tersebut. Lalu memasuki pertemuan 10, mata kuliah ini dilakukan secara daring via Zoom Meeting pada Senin 30 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB bersama Bapak Fauzi Abdillah. Adapun agenda dari pertemuan 10 ini yaitu presentasi dan sesi diskusi dari kelompok 9 tentang prekonvensional dalam perspektif Kohlberg dan kelompok 10 tentang konvensional dalam perspektif Kohlberg. Lalu pertemuan ke-11 mata kuliah ini masih dilakukan secara daring via Zoom Meeting pada 6 November 2023 pukul 13.00 WIB. Adapun agenda dari pertemuan 11 ini yaitu presentasi dan sesi diskusi dari kelompok 11 tentang pasca konvensional dalam perspektif Kohlberg dan pemaparan hasil diskusi kelompok mengenai identifikasi aspek gagasan, aktor, dan konflik ideologi dalam perjalanan historis Pancasila dari artikel yang berjudul Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia melalui refleksi perjalanan historis Pancasila dalam perspektif konflik ideologis oleh perwakilan kelompok. Lalu memasuki pertemuan ke-12 masih dilakukan secara daring via Zoom Meeting pada Senin 13 November 2023 pukul 13.00 WIB bersama Bapak Fauzi Abdillah. Adapun agenda pertemuan ke-12 ini yaitu menjelaskan mengenai peraturan Presiden terkait Badan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebelumnya, di grup mata kuliah sudah dikirimkan oleh Bapak Fauzi file mengenai keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965, lalu ada pula keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979, ada pula keputusan Presiden nomor 19 tahun 1990 dan berubah menjadi Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 yang berisi mengenai Badan Pembina Ideologi Pancasila, di mana yang menjelaskan bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia melalui Badan Pembina Ideologi Pancasila. Lalu pertemuan ke-13 masih dilakukan secara daring, tetapi via LMS pada Senin 20 November 2023 pukul 13.00 WIB. Adapun agenda pertemuan 13 ini yaitu melakukan diskusi yang dilaksanakan di forum diskusi LMS
dengan memberikan pendapat terkait apakah religiusitas dan spiritualitas adalah suatu konsep yang sama atau berbeda, serta memberikan contoh untuk komparasi religiusitas Pancasila dan spiritualitas Pancasila. Memasuki pertemuan ke-14 mata kuliah ini masih dilakukan secara daring via Zoom meeting pada Senin 27 November 2023 pukul 13.00 WIB bersama Bapak Fauzi Abdillah. Adapun agenda dari pertemuan 14 ini yaitu mengerjakan tugas mengenai organisasi nilai, norma, dan moral Pancasila, mengidentifikasi nilai, norma, dan moral Pancasila dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai SK BSKAP Kemendikbudristek nomor 033 tahun 2023 pada tiap fase A sampai fase F. Kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel. Pertemuan ke-15 mata kuliah ini dilakukan secara daring via Zoom meeting pada Senin 4 Desember 2023 pukul 13.00 WIB bersama Bapak Fauzi Abdillah, di mana agenda pertemuan 15 ini yaitu presentasi yang dipilih melalui spinner yang dibuat oleh PJ mata kuliah mengenai tugas mengidentifikasi nilai, norma, dan moral Pancasila dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila sesuai SK BSKAP Kemendikbudristek nomor 033 tahun 2023. Lalu pada Zoom ini, Roman terpilih pertama untuk mempresentasikan hasil tugasnya dan Intan mengajukan diri untuk mempresentasikan dan melihat apa yang menjadi perbedaan antara hasil tugas Roman dengan tugas Intan. Lalu pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16 mata kuliah ini merupakan jadwal UAS yang dimana penugasan UAS dapat dilihat di LMS. Selanjutnya adapun rencana strategi jika saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah pendidikan nilai, norma, dan moral Pancasila di perguruan tinggi, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan student center learning, di mana nanti proses pembelajaran berpusat pada mahasiswanya, yang nantinya mahasiswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk dapat membangun sendiri pengetahuan dan wawasannya mengenai materi yang diberikan oleh dosen, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam. Lalu yang kedua, saya nanti sebagai dosen akan peka terhadap info terkini dan memahami karakter dari mahasiswa yang saya ajarkan supaya saya dapat diterima dengan baik saat proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.